Halo saudaraku, di mana saja berada, kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Senang sekali saya dapat menjumpai saudara-saudaraku di mana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan yang lebih penting, semoga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita berdiskusi. Ada sebuah info yang sangat menarik, yaitu tentang surat edaran Menteri Dalam Negeri yang meminta kepada para kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mengaktifkan kembali atau menghidupkan kembali Siskamling. Memang belakangan ini marak terjadi gangguan Kamtibmas, khususnya pencurian yang makin merajalela, sehingga mungkin hal ini yang membuat atau menjadi dasar pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan surat edaran ini dalam rangka menjamin terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini Kamtibmas secara merata hampir sudah tidak dilakukan lagi. Nah, hal inilah yang berpotensi timbulnya gangguan Kamtibmas yang tentu saja merugikan kita selaku masyarakat sendiri. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya tanggung jawab Kamtibmas adalah tugas negara, dalam hal ini aparat, tetapi kita sebagai masyarakat juga turut bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Saya ajak kita untuk membacakan cuplikan berita dari Harian Kompas tanggal 12 September 2025. Menteri Dalam Negeri terbitkan surat edaran minta semua kepala daerah hidupkan lagi Siskamling. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi meminta semua kepala daerah di Indonesia untuk menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Instruksi ini diperkuat melalui surat edaran yang ditujukan kepada semua gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Penegasan itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat memberikan arahan kepada jajaran pemerintah kabupaten dan pemerintah kota Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis 11 September 2025. Menurutnya, Siskamling dan pos ronda adalah sistem yang efektif untuk menjaga keamanan di tingkat lokal. Mendagri menilai Siskamling merupakan metode pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ampuh karena berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tugas dari aparat negara. Meskipun tugas negara tentu menjaga Kamtibmas, tetapi keamanan ketertiban masyarakat itu tanggung jawab kita semua, ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Jumat 12 September 2025. Untuk memastikan instruksi ini berjalan, Menteri Dalam Negeri mendorong para kepala daerah agar tidak hanya sekedar menghimbau. Ia berharap para gubernur, bupati, dan wali kota dapat turun langsung ke lapangan untuk mengecek keberadaan pos ronda di lingkungan masyarakat. Langkah ini, kata Tito, penting untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar kembali aktif menjaga lingkungan masing-masing. Ia menekankan bahwa upaya pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah sebuah insiden terjadi. Nah, ini saya menganggap informasi ini sangat menarik untuk kita diskusikan. Ya, tentunya ada beberapa hal yang menjadi catatan penting buat kita semua, yaitu tentunya kita semua harus bersepakat untuk mendukung pelaksanaan surat edaran ini sehubungan dengan maraknya akhir-akhir ini kasus pencurian
Untuk tingkat Nusa Tenggara Timur, khususnya kota dan Kabupaten Kupang, saya lihat pencurian sapi akhir ini marak kembali. Nah, ini akibat sebenarnya salah satu akibat adalah kehelengahan kita sendiri yang tidak menjaga lingkungan masing-masing melalui siskamling. Seandainya kita mengaktifkan siskamling dan semua pintu masuk atau pintu keluar di kampung dan kecamatan dijaga, maka saya kira pergerakan pencurian para pencuri tersebut akan semakin terbatas dan bukan tidak mungkin akan hilang kalau kita perketat lingkungan kita masing-masing, khususnya pintu keluar dan pintu masuk di setiap kecamatan. Nah, yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa tugas utama untuk pelaksanaan Kamtipmas ini ada di tingkat kepolisian, tetapi dalam peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2007 pun telah mengatur bahwa siskamling adalah kesatuan komponen antara pihak kepolisian dan masyarakat yang saling terkait untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang terjaminnya Kamtipmas di lingkungan masing-masing. Nah, di sini mungkin selain peran gubernur, bupati, dan wali kota, peran kepolisian juga sangat diharapkan untuk berkoordinasi dengan kepala daerah demi terselenggaranya surat edaran ini, yaitu menghidupkan atau mengefektifkan kembali sistem keamanan lingkungan. Kemudian yang berikut, saya pikir akan lebih efektif kalau siskamling ini, karena sudah ada edaran dari Mendagri, bisa juga dibuatkan dalam bentuk perda, sehingga kontrol pelaksanaannya saya pikir lebih efektif. Bahkan bila perlu, kalau dirasa memungkinkan, disiapkan anggarannya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dalam APBD, sehingga partisipasi aktif dari masyarakat ditunjang dengan penyediaan anggaran akan lebih efektif. Jadi anggaran ini sekedar memompa semangat masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif. Dengan pelaksanaan hal-hal yang disampaikan di atas, saya pikir keamanan lingkungan akan lebih terjamin, dan tentunya kita sebagai masyarakat yang akan menikmati hasilnya, karena suasana keamanan ketertiban lingkungan menjadi terjamin, situasi aman kondusif, maka kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kita dengan tenang, dengan baik. Tentunya ini menjadi harapan kita semua. Demikian saya pikir beberapa hal yang bisa kita diskusikan menyangkut surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut. Jikalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan lebih lanjut, saya mengharapkan agar dapat ditulis di kolom komentar. Nanti kami akan berupaya untuk kita mendiskusikannya lebih lanjut. Demikian, dan sampai jumpa kita pada kesempatan berikutnya.